penuh kasih sayang, takkan pernah engkau biarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh wa ba'du. Saudara-saudara, para pemirsa sekalian, satu hari ketika beberapa saat setelah wafatnya Rasulullah, tentu saja Madinah dalam suasana yang masih diliputi oleh kesedihan. Para sahabat masih banyak tercenung, termenung, kalau bahasa kita tepekur begitu. Kenapa? Karena mereka baru saja kehilangan seorang besar, seorang yang paling mereka cintai, yang selama ini bersama mereka, menemani mereka, dan kemudian bersahabat dengan mereka, membantu menyelesaikan masalah mereka, menunjuki jalan hidup mereka, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu diskusi para sahabat, ada sekelompok sahabat, mereka mendiskusikan, apa sih kira-kira kenangan utama yang bisa kita dapatkan dari Rasulullah? Sepakat mereka bahwa satu, akhlak. Luar biasa nih akhlak Rasul. Cuma mereka ingin tahu apa istimewanya akhlak Rasul. Bagaimana cara mendeskripsikan sehingga kita bisa untuk kemudian tahu bahwa ini oleh-oleh besar dari kehidupan Rasulullah. Diskusi punya diskusi, tidak ada jawaban. Karena yang satu menceritakan Rasulullah itu luar biasa kasih sayangnya, yang satu bicara dermawannya, yang satu bicara ibadahnya, macam-macam. Sampai akhirnya mereka bertanya kepada orang yang mereka yakini paling mengerti Rasul. Jadi profesorlah kalau urusan mempelajari kepribadian Rasulullah. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Mereka datang jumpain Ali. Ketika mereka datang, ya Ali, kami diskusi ini. Pendiskusi kami tentang apa sih kehebatan, bagaimana sih kami bisa memahami apa yang luar biasa dari Rasul, khususnya akhlaknya, karena kami sepakat yang luar biasa itu akhlaknya. Maka Ali tidak bisa memberikan jawaban seperti yang mereka inginkan. Ali hanya mengucapkan satu jawaban, kana khuluquhu syai'un azim, bahwa akhlak Rasulullah sesuatu yang luar biasa. Wajar dong, saya pikir jangankan para sahabat yang mendengar jawaban ini, yang lain pun belum tentu bisa memahami ini. Bagaimana mendeskripsikan kana khuluquhu syai'un azim, bahwa Nabi memiliki akhlak yang luar biasa? Bagaimana bisa tahu seluar biasa apa? Kalau dalam, sedalam apa? Kalau luas, seluas apa? Bagaimana kami bisa mengetahui batasan-batasan keluar biasaan akhlak Rasul? Ali akhirnya memberikan jawaban sederhana. Kalau kalian mau tahu itu, jumpain saja Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Maka mereka datang. Aisyah yang tentu saja seorang wanita tegar yang jelang wafatnya, bahkan saat-saat sakarat, menyertai Rasulullah, istri yang dia cinta, dari sekian istri yang masih hidup waktu itu, mendengarkan pertanyaan mereka dengan seksama. Setelah mereka bicara, Aisyah menatap mereka satu demi satu dan kemudian bertanya dengan satu pertanyaan tajam. Bukankah bersama kalian ada Quran? Bukankah hari-hari kalian membaca Al-Quran? Bukankah sebenarnya memberi pengaruh kepada kalian adalah Quran? Ini mohon maaf, ini saya improve dengan bahasa yang saya berdoa kepada Allah, saya berharap tidak keluar dari teks atau konteks cerita aslinya. Mereka mengatakan iya. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengucapkan satu jawaban, kana khuluquhul Quran.
bahwa kalau kalian mau tahu akhlak Nabi itu Quran. Subhanallah. Bagaimana Aisyah memberikan? Karena mereka bilang, seluas apa, sedalam apa, setinggi apa. Bagaimana kami bisa mengukurnya? Karena khuluquhul Quran, akhlaknya Quran. Coba yang menjadi catatan, bagaimana kita bisa memahami bahwa Rasulullah memiliki akhlak Quran. Saya selalu mengatakan, jika kepribadian itulah yang kemudian melahirkan perbuatan-perbuatan yang kita sebut dengan akhlakul karimah, pasti tidak mungkin itu bisa muncul begitu saja. Seorang melakukan sesuatu biasanya didasari oleh niat. Niat itu tempatnya adalah hati. Hati Rasul dipenuhi oleh Quran, getaran-getaran, apapun yang menyentuh dalam hatinya, itu suasananya Quran. Kalau dia berniat, dorongan yang muncul adalah dorongan Quran. Subhanallah. Bagaimana kalau seorang terinstal dalam kepribadiannya Quran, terbangun dalam dirinya Quran? Ini yang menjadi catatan pelajaran kita hari ini. Bagaimana kita bisa membangun kepribadian Quran? Sebutuh apa sih? Sepenting apa sih? Seperlu apa sih kita dengan Quran? Karena terus terang, para pemirsa sekalian, berapa banyak di antara kita yang menjadikan Quran, interaksi kita cuma sekedar membaca, target dapat pahala. Kemudian bisa hafal, target nanti kalau meninggal, jasad tidak hancur dimakan bumi, kemudian nanti di akhirat masuk surga. Khalas. Apakah Quran untuk kebutuhan itu saja? Oh, diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah ke dadanya Rasulullah. Cuma sekedar Anda baca, Anda dapat pahala, pahala makin banyak, Anda masuk surga. Anda baca, Anda hafal, supaya Anda jadi orang mulia di mata Allah. Selesai. Sementara Islam punya target besar, rahmatan lil alamin. Bagaimana kita mencoba mempersepsi jauh lebih dalam, seharusnya jauh lebih radikal. Bisa nggak menerima kalau Quran adalah kitab sukses, Quran adalah kitab etik, Quran adalah merupakan roadmap untuk bisa hidup bahagia, untuk hidup bisa nyaman, untuk hidup bisa sukses. Kalau Anda pedagang, Quranlah sebenarnya formula utama yang harus Anda pegang agar dagangan Anda, agar bisnis Anda bisa beruntung besar, berlipat-lipat. Kalau Anda seorang birokrat, seorang pejabat, Quranlah seharusnya formula utama, guidance besar Anda untuk akhirnya Anda bisa menjadi seorang pejabat yang indikator keberhasilan Anda itu ditandai dengan orang-orang yang dibawa kepemimpinan Anda itu bahagia, senang, nyaman. Kalau mereka berdoa, mereka selalu mendoakan kebaikan Anda. Bukankah sekarang banyak pejabat yang orang berdoa, doanya ngedumel, dongkol, kesal, tidak suka, benci. Kenapa? Karena itu tadi, kepribadiannya bukan kepribadian yang lurus. Dia tidak menjalankan fungsi hidupnya sebagaimana seharusnya. Berapa banyak suami yang tidak betah dengan istrinya? Berapa banyak istri yang tidak setia kepada suaminya? Orang tua yang tidak lurus dan tulus memberikan keteladanan kepada anaknya? Mengira kewajiban sebagai orang tua cukup berhenti di situ saja? Karena khuluquhul Quran. Maksudnya apa? Saudara-saudara, ada 6.000 lebih ayat Quran. 6.000 lebih, turunnya bertahap. Terkadang mensupport sebuah peristiwa, memberikan jawaban atas masalah, memecah kebuntuan atas persoalan yang muncul di tengah para sahabat, memberikan pelajaran atas apa yang mereka lakukan. Peristiwa perang Badar, peristiwa perang Uhud, peristiwa perang Hunain disertai dengan cerita Quran. Atau terkadang ayat itu memberikan hiburan kepada Rasulullah. Ingat surat Ad-Duha, bagaimana ketika ada jeda waktu sedemikian lama Quran tidak turun, sampai kemudian ada seorang nenek tua mengatakan, Muhammad, mana setanmu, kenapa enggak datang-datang? Allah pun mengatakan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak meninggalkanmu Muhammad, bahkan tidak marah kepadamu. Jangan takut. Semua ini sebenarnya bukan sekedar bahan bacaan, tapi ini guidance. Itu saya bilang tadi, ini roadmap, ini GPS. Kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin urusan kita tetap lurus,
kita tetap hamba Allah, tetap mandataris menjalankan mandat sebagai khalifahnya Allah, pemakmur bumi Allah. Kita nggak boleh jauh dari Quran. Ustadz, cuma yang menjadi masalah sekarang ini kan tidak semua orang pegang Quran. Apa iya? Saya bilang apa iya? Kenapa? Karena seringkali mereka memang tidak pegang Quran pada teksnya, tapi mereka mengaspirasi, mengambil nilai-nilainya. Mereka menghidupkan dalam kehidupan mereka. Mereka jabarkan ketika Quran bicara keindahan, mereka jabarkan, mereka selaraskan dengan otak mereka. Mereka hidupkan dalam amal-amal mereka. Saya mau tanya, coba cari tahu sekian banyak etik hidup yang sebenarnya bertentangan dengan Quran. Etik loh, etik yang disepakati oleh banyak orang. Karakter-karakter positif yang diinginkan dibangun pada semua masyarakat. Misalnya, kita sebagai insan mandiri misalnya, kita pasti punya karakter, attitude yang harus kita hidupkan. Pertanyaannya, adakah yang bertentangan dengan nilai-nilai Quran? Persoalannya sederhana sekarang. Bagaimana menjadikan Quran satu nilai penting yang tidak hanya untuk merebut cerita akhirat, tapi kita bisa sukses dan bahagia dalam kehidupan dunia. Kalau saya cuma seorang tukang becak, kira-kira bisa apa Quran sama saya? Kalau saya sebagai seorang ayah, apa yang bisa saya buat dengan menjadikan Quran agar saya bisa mendidik anak-anak saya menjadi anak yang lurus dan benar? Bukankah Quran punya banyak sekian pelajaran? Ayah Nabi, anak durhaka. Istri, suami Nabi, istri durhaka. Bukankah ada cerita tentang bagaimana Yakub terhadap anaknya, Ibrahim terhadap anaknya, keluarga Imran, bagaimana Maryam membesarkan anaknya atau dibesarkan di dalam rumah ibadah? Bukankah ini cerita pendidikan anak? Bagaimana Ismail bersama atau dibesarkan di tangan ibunya? Semua ini sebenarnya harus kita gali, kita cari tahu, supaya kita bisa dapat nilai-nilai penting yang terbangun. Ketika Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran, itu sebenarnya bahwa akhlak perbuatan Nabi diaspirasi oleh nilai-nilai Quran yang dia yakini, yang dia pelajari, yang dia eksplorasi, dan dia onkan dalam kepribadian dia. Saudara-saudara yang mulia, Ramadan ini adalah bulan yang menjadi momentum bagi Anda dan saya serta kita semua, bukan cuma sekedar membaca Quran, menghatam Quran, tapi coba memeras nilai-nilai Quran sehingga dia menjadi value yang hidup dalam kepribadian kita. Sehingga bagaimana interaksi sosial kita, bagaimana pelayanan yang kita berikan kepada orang banyak, bagaimana ketundukan seharusnya kepada Allah. Bukankah Islam adalah agama yang masih mengancam kita dengan neraka kalau saja hewan peliharaan kita di rumah masih teraniaya bahkan mati? Kenapa? Karena sebab kita tidak merawatnya dengan baik. Bukankah Islam agama yang mengancam kita dengan neraka kalau kita tidak bagus dengan tetangga, kita tidak bagus dengan tamu kita, kita tidak bagus pada diri kita sendiri? Bukankah kemenangan belum bisa kita dapatkan kalau kita tidak tunduk dengan semua sunnatullah yang ada? Saudara-saudara, inilah yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Semoga Allah memberi kebaikan kepada kita semua. Semoga Ramadan ini menjadi momentum kita bangkit, kita hidup, kita kuat. Dan satu lagi, kita keluar dari musibah COVID-19 ini tentu dengan berkah Ramadan, juga dengan berkah tilawatul Quran yang kita bacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.